Keadilan ini kan lahir tahun 98 ya, kita tahu betul, semua itu terjadi reformasi Partai Keadilan ya. Partai Keadilan, kemudian intelektual muslim yang sekolah di seluruh dunia kumpul, kemudian mendirikan partai ini. Saya melihat aktivitas di partai itu aktivitas yang sangat dinamis, jadi tidak membosankan. Pokoknya kalau Pak Anies jadi presiden pertama kali saya minta tuh undang-undang bank makanan disahkan dulu. Halo, jumpa lagi dengan saya Hadi Suprapto, pemimpin redaksi harianhaluan.com. Masih dalam seri Mindsight, kita menghadirkan politisi-politisi muda yang akan bertarung di 2024. Kali ini kita mendatangkan dari PKS. Ini dia Abang Rahman Saleh. Siang Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Adi. Pengurus DPP PKS? Iya betul. Bidang apa? Panjang Bidang kayaknya. pembinaan wilayah Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat. Nah, itu territorial base-nya PKS. Oh iya ya? Iya. Banten, Jawa Barat. Iya. Jangan, ini kuncinya. Banjabar adalah kunci. Selain Padang. Betul. Selain Padang ya. Iya. Mana lagi yang kuat selain itu? Kita NTB, Gubernur Pak Bang Zulkifli Mansah. Ya, kemudian di beberapa wilayah di Indonesia Timur. Kan kemarin baru ada bupati meninggal tuh Mas. Nah itu wakil bupatinya kader kita itu. Oh ya. Mas ya. Basam ya. Gitu. Baik. Jadi Bang Rahman ini nanti akan maju di DPRD DKI ya? Iya betul. Dapil berapa? Maju sebagai calon anggota DPRD DKI Jakarta Dapil 7 meliputi Kecamatan Kebayoran Lama, Pesanggerahan, Jaksel Cilandak, banget ini. Kebayoran Baru, Setiabudi. Nah itu yang jaksel banget ya, Kebayoran Baru lah. Yeah. Setiabudi juga. Iya, itu kita nggak perlu kampanye, nongki aja udah ketemu konstituen. Kayaknya beda itu. Udah yes or no. Bang, masuk politik tahun berapa? Saya jadi kader Partai Keadilan Sejahtera Dari kelas 2 SMA. Oh ya? Ya, jadi Dari PK dong? Iya. Apa udah PKS? Udah PKS kayaknya. Jadi saya masuk SMA tahun 2000, kemudian mulai aktif sebagai kader tahun 2001. Cuman karena bukan anak presiden, saya belum bisa jadi ketua umumnya. Kalau itu nasabnya beda. Nasib dan nasab. Ya udah 20 tahun berarti ya, 21 tahun. belum jadi ketua juga. Harus soal ke Pak Hidayat. Nah, dari SMA. Dari SMA saya kelas 2 SMA. Seragen dong, Seragen ya? Sragen ya. Seragen. Jadi waktu itu saya ketua departemen sekretariat di IMM. Pelajar Islam Indonesia. Bapak Islam Indonesia, terus PII, sorry. PII ya, PII. Kemudian Saya pikir IMM, bukan ya? agak sedikit berhubungan dengan Muhammadiyah karena yang rekrut saya itu orang Muhammadiyah tuh, namanya Pak Ali Basyarudin itu. Dulu, ya. Terus berlanjut di Universitas Indonesia. Nah, masuk DPP itu karena bapak kos saya itu ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS. Bapilu. Sekalian saya jadiin staf dia gitu. Supaya kos gratis. Enggak juga. Jadi Bapak kos enggak gratis ya. Ini semester 6 saya sudah menjadi pengurus DPP PKS itu. Sampai sekarang. Cuman ya karena sifatnya fungsional ya, bukan struktural ya. Lebih ke keahlian yang digunakan, keahlian bersekretariat gitu. Iya. Jadi
Oh, wow. Jadi benar-benar dari nol ya. Iya, ya nol banget kan, bapak kita petani Mas, bukan presiden. Coba jadi anak pengusaha dulu. Iya. Masuk langsung jadi bendahara umum itu. Iya. Kalau ketua umum kan harus presiden. Kalau pengusaha langsung dikasih bendahara. Nah, masuk PKS. Kemudian satu pertanyaan. Kenapa milih PKS? Hanya karena Bapak kos tadi atau beda atau ada alasan lain? Ya kayaknya terbawa arus aja ya. Kan bukan Bapak kosnya yang menjadi trigger utama, tapi Pak Ali Basaruddin tadi ya. Oke. Kita nih dulu ketua pecinta alam, hidup bebas, lepas gitu ya, dan di kampung yang nggak begitu dinamis juga Sragen itu kan kampung yang tenang. Kampung tenang, NU. Kampung pensiunan. NU kan ya? Iya. Ya itu aja karena kita kalau masuk PKB kalau bukan anak kiai nggak bisa. Oh iya, ini. betul. Dia harus Gus dulu. Kalau di Muhammadiyah kalah start, ya ini PKS lah. Gitu. Jadi tapi yang penting adalah pemikiran reformis dari Partai Keadilan ya. Karena Partai Keadilan ini kan lahir tahun 98 ya, kita tahu betul. Itu terjadi reformasi. Partai Keadilan ya. Partai Keadilan, kemudian intelektual Muslim yang sekolah di seluruh dunia kumpul, kemudian mendirikan partai ini. Jadi lebih kena karena kita anak yang suka belajar ya, lebih kena itu aja mungkin Mas ditanya. Jadi kan dulu kalau kita yang hobi belajar nih kan kalau dengar gelar doktor ya kan, profesor, apalagi Pak Nur Mahmudi Ismail dulu kan lulusan Texas University kan. Betul. Jadi kayak keren banget lah, ini partai keren banget gitu. Untung nggak masuk PAN tuh. Apa? Ada Amin Rais. Nah itu kalah nasab lagi. Dari Cicago. Iya. Saya sebenarnya waktu itu hampir loh. Hampir kepincut. Bukan hampir, tapi saya udah kepincut sama Partai Keadilan. Iya. Tapi ada bukan masalah sih sebenarnya, tapi lebih kayak ini. Jadi saya itu SMA, teman-teman IMM. Saya bukan IMM, saya NU. Saya NU. Oh, iya. Cuma teman saya kan banyak yang IMM, kemudian saya banyak ikut kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah. Betul. Bahkan saya kajian-kajian itu saya biasa datang ke Muhammadiyah DPC ya kalau kabupaten. Nah ke Muhammadiyah itu biasa ikut kajian. Nah suatu saat saya pulang bawalah stiker padi dibelah itu. Oh iya. Saya tempel di kaca. Bapak saya ternyata marah-marah nggak karu-karuan. Iya. Nah, marah-marah nggak karu-karuan. Dia cuma bilang, saya ini guru, saya ini PNS. Waktu itu kan Orde Baru kan gila kan. Betul. Jadi dia kayak masih ke bawah bahwa dia Orba. Saya kalau bukan karena Golkar, saya nggak akan jadi PNS. Dia sampai bilang kayak gitu. Iya. Ya udahlah. Akhirnya setelah Bapak marah-marah, saya memilih untuk tidak berpolitik. Dan setelah saya nyopot stiker itu, ya selesai, saya nggak berpolitik. Sampai sekarang. Iya. Yang lucu ada adik saya, dia belajar dari saya. Karena saya pernah dimarah-marahin gara-gara partai politik. Adik saya akhirnya berpolitik dengan jaket kuning. Kuning bukan UI. Ya beda tipis. Satunya pohon makara, satunya pohon beringin. Nah, jadi dua adik saya itu Golkar semua. Wah, ini kelicikan aneh.
Itu sebatas itu. Kembali ke pertanyaan ini. Setelah memutuskan untuk masuk politik di semester 6 itu, apa tidak pernah kepikiran kepengen jadi kriminolog, kepengen jadi pengusaha, atau kepengen jadi apa yang nggak ke partai, atau bahkan apa nggak terlalu dini saya masuk partai di usia muda kayak gitu? Saya nggak pernah kepikiran jadi PNS gitu ya, nggak pernah kepikiran jadi teknokrat, nggak pernah kepikiran jadi dosen juga. Okay. Karena IP-nya juga pas-pasan waktu itu 3,0 ya, jadi kayaknya nggak bakal menjadi kriminolog gitu. Dan saya melihat aktivitas di partai itu aktivitas yang sangat dinamis, jadi tidak membosankan. Tadi ya saya cerita dari bapak kos saya tadi, Pak Rozikun menugaskan saya itu langsung ke pekerjaan yang menurut saya luar biasa pada waktu itu. Ya. Seperti apa? Waktu itu kita punya 3 menteri ya, Pak Anton Apriantono, kemudian Pak Yusuf Asari, sama Pak Adiaksa Daud sebagai Menpora ya. Jadi ada pertemuan pejabat publik, saya suruh jadi tukang ketik, itu kayaknya keren banget gitu waktu itu. Kerjaan-kerjaan itu. Terus kalau Sabtu Minggu, saya ditugaskan untuk namanya Safari Dakwah. Safari Dakwah ke seluruh kabupaten kota di Indonesia. Ya, awal-awal tuh di wilayah Jawa Barat. Nah itu kita kan ketemu tokoh-tokoh partai itu pada saat itu. Itu bagi kita anak muda itu pengalaman yang sangat luar biasa. Betul. Itu satu mobil itu saya dengan ideolog partai ya, namanya Pak Sunmanjaya Rukmadis. Kemudian ada ketua dulu masih departemen, namanya Departemen Banjabar, itu Pak Karyatin Subiantoro sama Pak Ma'ruf. Jadi sepanjang jalan itu ya ilmu-ilmu baru, sejarah-sejarah yang tidak kita ketahui gitu disampaikan kan. Itu menurut saya itu satu hal yang paling kuat menarik saya untuk memutuskan saya akan berpartai dengan segala macam resiko gitu. Di samping warisan kita udah banyak juga Mas, jadi nggak perlu khawatir. Ini yang mantap. Jadi kalau gagal balik kampung gitu. Yang penting kan istri paham. Yang jadi masalah kan kalau istri nggak paham. Iya, kita kadang-kadang di partai itu ya nggak punya jam kerja ya. Ya betul. Gitu kalau apalagi setelah ditugaskan untuk mendampingi Pak Hidayat Nur Wahid sebagai anggota DPR ya. Itu kan keluhan masyarakat itu 24 jam. 24 jam. Ya, jadi ini sejak 5 tahun lalu atau sejak 10 tahun lalu? Jadi setelah difokus di DPP dan masih jadi mahasiswa, lulus mahasiswa kan otomatis nggak ada kerjaan. Oh ya. Biasa kan kita ngerengek kan. Betul. Ke Pak Rozikun ini kemudian yaudah mendampingi Pak Hidayat sebagai fotografer gitu. Nah jadwalnya Bapak ini kan padat sibuk ya. Walaupun kita dan kadang-kadang tidak terjadwal, tiba-tiba mendadak gitu. Nah itu ya waktunya itu nggak pernah jelas, tapi alhamdulillah sih istri memahami aja sih. Kalau kita pulang jam 3, jam 4 itu bukan pertanyaan-pertanyaan aneh yang nyampe ke kita gitu, ya percaya aja gitu. Gitu. Mudah-mudahan ikhlas beneran. Oke, terus untuk ke depan apa sih yang harus apa yang masih perlu diperjuangkan di ini DPRD ya. Jadi DPRD DKI Jakarta ini merupakan parlemen daerah yang paling besar kapasitas pembahasan fiskalnya gitu ya. Nilai APBD DKI. APBD DKI ini paling rendah itu 88 triliun, kadang-kadang bisa 90 triliun dan lain sebagainya ya. Kemudian DKI juga punya reputasi sebagai megacity. Orang Indonesia mungkin secara populer nyebutnya megapolitan ya, dengan berbagai macam dinamika ekonomi, sosial politiknya yang ada. Kemudian yang ketiga ya,
sekarang nih kita masih punya status Jakarta ini daerah khusus ibu kota. Betul. Daerah khusus ibu kota. Sebelum IKN ini benar-benar terrealisasi ya, berdasarkan undang-undang IKN yang baru nih. Gitu. Jadi kalaupun IKN itu jadi ya, walaupun kita Partai Keadilan Sejahtera menolak ya pemindahan ibu kota DKI Jakarta ini ke IKN ya, itu tetap itu harus bisa menjawab tantangan dan peluang yang ada di Jakarta ini ke depan. Kalau sekarang dengan status daerah khusus ibu kota, Mas, ketika pemilihan kepala daerah itu cuma gubernur yang dipilih di DKI ini. Jadi wali kota dan Bupati Kepulauan Seribu itu tidak dipilih tapi ditunjuk oleh Pak Gubernur ya. Apakah nanti setelah IKN jadi, ya, apakah mau tetap seperti itu? Kan perlu perubahan undang-undang dan DPRD DKI Jakarta tentunya ya melalui Bapemperda, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, itu juga harus memberikan masukan kepada DPR RI dalam hari ini yang punya hak legislatif mutlak tentang DKI Jakarta ini. Bentuknya bagaimana nih? Isu yang nggak akan pernah habis dan harus diperjuangkan. Gitu. Kemudian setelah tidak menjadi ibu kota negara, ya, apakah tempat tinggal kita nih Depok, Kota Bekasi, kemudian Kabupaten Bekasi, samping-sampingnya ini Kabupaten Bogor, Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, apa masih berminat dia ikut provinsinya yang lama ya? Ini terjadi disparitas yang sangat besar, terutama untuk tenaga pendidikan. Ya, tenaga pendidikan di DKI ini ya rata-rata gajinya 12 jutaan gitu. Kalau di Depok paling 5 juta, 6 juta paling ya. Itu. Nah ini apakah isu amalgamasi istilah dalam kebijakan publik ini juga menjadi tantangan bagi proses legislasi daerah di DKI Jakarta ya. Itu untuk DPRD-nya itu. Itu pertama. Kemudian sebagai megacity tadi saya sebutkan ya, sekarang kan ini era-era masa depan ini dihadapkan pada 3 isu utama. Ya. Isu utama yang pertama adalah isu tentang kesejahteraan. Ya, kesejahteraan ini disederhanakan dalam sebuah kata namanya pembangunan. Gitu. Isu kedua adalah isu tentang ekonomi sirkular. Sebagai sebuah megacity penduduknya banyak, ya, banyak memproduksi sampah. Nah, ini kan isu ini yang kayaknya sih akan menjadi isu dalam pembahasan legislasi dan penganggaran di DKI Jakarta ke depan. Ya, itu ya isu ekonomi sirkular. Kemudian yang ketiga itu adalah isu-isu pemanfaatan teknologi di dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jakarta. Ini juga akan mewarnai pasti legislasi dan proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta. Nah itu kan semuanya punya parameter turunan yang sangat banyak. Ya, betul. Misalnya untuk pembangunan ya, untuk mengukur keberhasilan pemerintah Provinsi Jakarta ke depan ya, itu akan dihadapkan kepada parameter Human Development Index. Ya, bagaimana pendidikan, kesehatan, dan pendapatan orang yang ber-KTP DKI ini bisa naik, karena itu penilaian pertama dari negara maupun dunia global ya. Apakah kepemerintahannya dalam hal ini gubernur dengan DPRD itu bisa memformulasikan sebuah kebijakan yang bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia diukur dari pendidikan, kesehatan sama pendapatan penduduknya. Nah yang kedua kita bisa mengukur kesejahteraan ini dari Human Happiness Index. Nah ini lebih ruwet lagi. Ini udah mendetail. Nah, kemudian detail-detail itu harus diimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah daerah. Dalam hal ini mungkin legislasi DPRD yang lebih mendetail. Kemudian dan simple. Kemudian ejawantahkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta. Nah, kayak sebagai contoh tadi saya nyebut Human Happiness Index. Ya, betul. Bagaimana menjaga perasaan spiritualitas masyarakat DKI, ya kan? Sekarang sudah ada dimulai sejak zaman gubernur-gubernur sebelumnya ya, BOTI, bantuan operasional tempat ibadah dalam rangka
menjaga sustainabilitas nilai spiritualitas masyarakat DKI. Kemudian kebahagiaan ya, taman-taman mulai dibangun ya. Apakah cukup dengan itu? Kan enggak. Kemudian kesehatan tadi ya, kesehatannya apakah kebijakannya mau membangun rumah sakit sebanyak-banyaknya atau pencegahan ya, nah, seperti kuratif atau preventif ya. Nah, itu kan kalau pencegahan kan berarti harus banyak sarana-sarana olahraga ya, betul, sarana olahraga. Kemudian juga tadi Human Happiness Index nih, memang ini jarang diukur di Indonesia ya, bagaimana mengakomodir rasa-rasa seni orang Jakarta, gimana nih para seniman-seniman Betawi yang dia main palang pintu, main ondel-ondel dan lain sebagainya itu dikasih tempat yang layak ya, studio yang layak untuk para seniman palang pintu itu menampilkan gitu. Kayak di Wina gitu kan, kalau kita nonton musik klasik kan Mas bayarnya mahal tuh. Nah, tapi kan ada kebijakan menyiapkan studio untuk mereka tampil gitu, sehingga berkembang, karena seni itu kan juga berkembang. Itu di Jakarta kan sudah mulai kan, iya, kayak sudah mulai. tim, betul, DKC. Betul, tapi kan manajemennya juga harus dari saya memberikan apresiasi kepada kepala dinas kita yang baru nih, kepala dinas kebudayaan, anaknya orangnya masih muda, doktor gitu ya. Itu perhatian terhadap kelompok-kelompok seni Betawi emang besar tuh. Nah, tapi kan kebijakannya perlu didukung dengan anggaran yang mumpuni, palang pintu, kemudian silat Betawi, seni tari dan lain sebagainya. Dan perlu diingat Mas, walaupun Jakarta ini identitas utamanya adalah Betawi, tapi suku terbesar di sini suku Jawa. Jadi tapi kopiahnya udah Padang. Iya, karena saya tuh selalu mengidolakan orang Padang tuh kalau berdiplomasi. Harusnya kopiahnya Betawi. Ya setidaknya saya sudah berapa kali ke Padang tuh emang ya mulai dari makanan sampai otaknya orang-orang Padang tuh hebat-hebat. Makanya pakai peci ini. Nah kira-kira demikian itu, kalau tantangannya sangat banyak. Untuk soal ekonomi sirkuler ya, iya. Ekonomi yang berkesinambungan, iya. yang sebisa mungkin kita tidak boros lah ya. Betul. Intinya kan itu sebenarnya. Betul. Dan bisa dipakai lagi kemudian. Itu secara gampang seperti apa sih di bayangan Bang Rahman? Jadi gini, manusia sebagai individu pasti mengkonsumsi barang yang dia butuhkan. Okay. Ya, dalam hal ini makanan ya. Makanan itu kadang-kadang kan karena perut udah kenyang nyisa. Betul. Nyisa. Nah, sisa-sisa ini ternyata bukan hanya terjadi di individu Mas, tetapi terjadi di konteks korporasi. Itu kan memang problem kota besar kan? Betul, tapi ini kan ada tren. Yeah. Ada tren yang disambut dengan teknologi. Yeah. Nah, sirkulasi ini harus mereduce itu. Nah, makanya ya pimpinan kita Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid di Komisi 8 itu menginisiasi, Mas. Udah 3 tahun ini menginisiasi khusus untuk urusan food waste aja nih, food waste. Itu undang-undang bank makanan untuk kesejahteraan sosial gitu. Ya, jadi dia melihat nih kemubaziran ini, makanan ini harus mulai secara sistemis dimanage oleh pemerintah gitu. Nah ini kan kalau di kita di levelnya mungkin piring, tapi di Indomaret Mas itu kan ada produk makanan yang dietalasekan dijual ya, itu ada best before, betul, ada expired. Nah sebaiknya sih setelah best before itu udah dipindahkan. Dibagikan kepada rakyat miskin. Makanya ada kata-kata kesejahteraan sosial tadi gitu. Kalau expired kan udah nggak bisa dikonsumsi, tapi betul. Best before tuh gitu. Nah itu mungkin kita akan menginisiasi juga ya, kalau di tingkat undang-undang mungkin karena kepentingan nasional yang belum jadi prioritas. Kalau di DKI ini Pak Anies Baswedan kayaknya udah pernah buat ide keputusan gubernur untuk bank makanan ini gitu. Jadi ada makanan yang bisa dikonsumsi ya pada saat best before ini dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan gitu. Sebenarnya itu menarik ya. Ya, ini sangat menarik di Jerman, di Eropa itu udah hal yang biasa. Jadi ketika orang itu ada krisis makanan itu bisa tadi
sekali lagi tujuannya sustainable, kesinambungan gitu. Iya. Nah itu kemudian juga kalau yang memang benar-benar udah nggak bisa dikonsumsi seperti makanan hotel dan lain sebagainya, dia harus diolah juga. Nah, sampahnya dipilah gitu ya, kemudian dipadatkan atau dihancurkan, dikeringkan menjadi pupuk. Pupuknya ditaruh dalam etalase urban farming ya. Sekarang ini kan menjadi tren. Ya, betul. Dan urban farming kalau ada karena dia tanamannya tumbuh, dia kan menghasilkan oksigen. Betul. Sehingga suplai oksigen di DKI ini banyak. Kalau setiap gedung dikasih etalase urban farming ini, yang terjadi kayak kemarin. Iya. Napas saja susah. Nah ini kan sebenarnya ini perlu sebuah peraturan daerah yang lebih integral ya untuk tadi antara sampah yang dipilah-pilah secara detail, kemudian peraturan daerah ini memaksa pemerintah untuk mengalokasikan APBD-nya ya untuk percepatan ekonomi sirkuler ini. Itu juga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan gitu. Dan butuh gerakan bersama sebenarnya. Iya, gerakan bersama dengan memilih Partai Keadilan Sejahtera itu. Supaya isu-isu ini diselamatkan. Dan presidennya Anies. Ya, pokoknya kalau Pak Anies jadi presiden pertama kali saya minta tuh undang-undang bank makanan disahkan dulu. Gitu. Nah, luar biasa nih. Itu baru isu makan nih. Ya. Ada lagi isu yang sudah nggak mau makan. Apa itu? Namanya isu kematian. Nah, Didik, kenapa dalam usulan legislasi yang pengen saya perjuangkan itu adalah peraturan daerah tentang pemakaman wisata. Jadi gini Mas, orang kalau menghadiri pemakaman pasti bersedih kan? Betul. Apalagi kalau mau memakamnya susah. Betul. Nah, ini realita yang kita hadapi kalau kita turun ke warga itu. Ada aja banyak masalahnya ya. Jadi kebijakan publik sebagai sebuah pelayanan masyarakat dari orang di ayunan sampai meninggal. Nah ini termasuk meninggal di DKI ini sebenarnya sebuah permasalahan yang tidak tercapture oleh banyak politisi. Kadang-kadang kalau dalam perdebatan pimpinan daerah itu hanya memperdebatkan macet, ya kan? Betul. Apalagi banjir. Betul. Tapi ini Mas, pemakaman ini sudah menjadi potensi permasalahan. Kenapa? Terutama saya lihat lahan kurang. Betul. Ya kan, lahan kurang. Saking kurangnya itu kan mayatnya ditumpuk-tumpuk. Ya, ini terjadi juga di kakak saya yang kemarin baru meninggal di Grogol Selatan itu. Jadi iparnya itu baru meninggal, ya akhirnya ditumpuk di situ. Padahal sebelum iparnya sudah ada 5 mayat di bawahnya itu. Nah itu kan, padahal kita juga dihadapkan dengan nilai-nilai spiritualitas ya. Mayoritas penduduk Jakarta yang beragama Islam dia ada tradisi munggahan itu. Iya betul. Yang sebelum Ramadan dia berziarah gitu. Nah ini juga harus dilihat secara integral dengan permasalahan paling klasik di DKI yaitu bencana. Nah, gimana masuknya? Maksudnya gini, Puncak itu atau daerah-daerah selatan DKI itu kan mulai diokupasi residensial. Ya. Nah itu kalau bisa memang ada peraturan legislasi yang mengatur kita bisa memiliki tanah di wilayah sekitar jalur selatan Jakarta ini yang kita manfaatkan untuk pemakaman. Selain danau-danau yang akan kita investasikan itu untuk sumber air minum. Air minum juga menjadi masalah di DKI. Sekarang belum Puncak aja gitu. Nah mungkin ya kita akan beli tanah di Puncak dan lain sebagainya DKI ini kemudian digunakan untuk pemakaman. Nah kenapa tadi saya bilang ini perdanya itu ada unsur wisatanya. Jadi dalam tradisi munggahan ini kita fasilitasi aja nih warga DKI yang mau munggah. Jadi nggak perlu di daerah yang di Jakarta nih, tapi di daerah-daerah yang belum terokupasi oleh residensial di sekitar Jakarta kita beli tanahnya lebih murah. Tapi gitu. Kan kalau mau makamin ke sana kan jauh banget. Nah makanya kan kita fasilitasi tadi kan kita bilang pemakaman wisata nih. Nah, emang nih hobinya orang Jakarta juga nih ke Puncak kan. Saya kalau ketemu tim ses atau masyarakat tuh Bang Haji Rahman, tolong dibantu ya kita mau acara wisata ke Puncak, tolong dibantu busnya dan itu realita yang nyata itu gitu. Jadi
ini kalau kita sistemkan sekalian itu menurut saya bagus gitu. Atau pilihan kedua tadi dari pengelolaan sampah tadi ya, kita gunakan untuk melakukan reklamasi pantai utara Jakarta ya. Kemudian itu difungsikan sebagai pemakaman. Jadi nggak begitu jauh gitu. Dan sampah DKI kan sampai sekarang juga masih ekspor ke ke Bantar Gebang kan itu. Tapi dengan teknologi yang lebih canggih ya, Singapura itu kan membuat sampah yang udah nyampur aduk tadi menjadi karbon briket, kemudian untuk menguruk pantainya. Banyumas dulu lah. Iya. Jangan ke Singapura. Iya. Banyumas. Tapi DKI dengan kapasitas fiskal apakah mampu ya? Nanti kita lihat kalau kita udah. Harusnya sih sudah mengarah ke situ. Iya. Kasihan sebenarnya orang Bekasi. Iya. Itu. Setiap hari diekspor sampah. Gitu. Jadi kita mengimpor makanan dan produk-produk konsumsi, mengekspor garbage, mengekspor sampah itu. Harusnya kan sampah nggak perlu kita ekspor. Iya, betul. Tapi bisa menjadi lahan baru. Dulu sebenarnya sempat di Kemayoran itu kan sempat ada, tapi nggak tahu sekarang masih nggak sih? Iya. Ya kalau segmented aja nggak bakal sukses. Harus menjadi keputusan publik, kebijakan publik, harus menjadi perda. Gitu. Karena perda akan memaksa, dan dalam perda itu biasanya ada pemaksaan alokasi anggaran, alokasi manpower, alokasi SDM, baik yang bersifat itu kemitraan maupun ditangani oleh birokrat-birokrat di DKI sendiri, PNS-PNS-nya gitu. Kalau kemitraan, misalnya nih kapasitas fiskal kita nggak mampu untuk kebijakan tadi dieksekusi, bisa melakukan kemitraan, namanya public private partnership, ya kemitraan Pemda dengan swasta. Mau dibikin skema apa? Gitu itu bisa dibuat skema BOT, bed operate transfer, atau skema-skema yang lain gitu. Jadi sebenarnya sih kalau sudah ada perdanya tuh ya nanti baik Pemda ya, pemerintah daerah dalam ini gubernur dengan segala macam birokrasinya, pasti dia akan secara otomatis mengeksekusi itu keputusan itu. Gitu. Karena kalau nggak dieksekusi nanti kan ada peran lagi dari DPRD, ya, betul, monitoring, betul, nanyain betul. Gimana nih pelaksanaan perda ini, gitu. Jadi itu harus memang harus secara sistemis dibuat perdanya, gitu. Betul juga ya. Iya. Terutama soal pemakaman, soal sampah itu ya. yang ini sebenarnya. Iya. Terus keamanan, masih ada keamanan. Jadi kini juga pengalaman empiris juga, kita turun ke RT-RT. Pak RT itu rata-rata ya tadi permintaannya sederhana. Pertama tuh biasanya apa itu? Dia minta warganya diajak rekreasi ke puncak. Nah itu paling banyak tuh. Yang kedua dia minta CCTV. Kerja. Oh CCTV. CCTV Pak RT itu. Oh. Karena sering kejadian kemalingan motor. Nah ini kita buat perda sekalian. Waktu saya kursus National Development Course di Taiwan, Taiwan tuh punya 3 juta CCTV di kota yang kecil itu. Punya pemerintah dan ada operation room-nya. Jadi orang pasti ketahuan, dan dia CCTV-nya bukan hanya merekam sebagai untuk investigasi kalau kejadian pidana nih, tapi juga sudah bisa mencegah gitu. Gitu, ada orang-orang yang kemarin misalnya nyuri di titik ini, dia ketangkep, gitu. Jadi dia masuk tuh sudah ada alarm. Nah itu tadi kan isu pemanfaatan teknologi nih untuk keamanan gitu. Banyak banget sebenarnya PR-nya. Ya. Wah sangat banyak, ini kan mega city, berarti kan mega problem juga. Gitu. Itu mega duit. Kayak pengacara. Dalam masalah ada uang. Saya begitu. Oke. Saya minta pesan-pesan buat pemuda Jakarta supaya tetap semangat hidup dan mengubah Jakarta jauh lebih baik. Silakan kameranya. Oke ya, saya Haji Rahman Saleh ya, calon anggota DPRD dari Dapil 7 ya, memiliki pesan kepada seluruh milenial, Gen Z, dan seluruh pemuda di Jakarta ya, agar kita menjaga kota kita ini agar tetap tadi pada 2 prinsip, sejahtera dan bahagia ya. Tentunya ini tidak bisa kita dapat
tanpa ada kepedulian kita bersama. Kita tidak bisa mengandalkan hanya orang-orang yang secara publik memang duduk di situ, tapi kita juga harus punya kepedulian. Nah, yang kedua untuk pemuda Jakarta ya, dengan Anda itu lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara pribadi, maka nanti secara akumulatif Jakarta ini akan diisi oleh orang-orang yang bermoral, beretika, berpengetahuan ya, sehingga kita menjadi secara agregat itu menjadi kota yang maju dilihat oleh dunia dan nyaman. Itu yang penting, karena kemajuan tanpa kenyamanan, tanpa nilai-nilai spiritualitas tentunya akan ada kekosongan ya. Jadi kita akan terus maju ya dengan Jakarta ini lebih sejahtera ya. Kemudian mengakhiri akhir hayat kita di kota yang sangat tercinta ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Terima kasih Bang. Sukses di 2024. Mudah-mudahan duduk. Iya, amin. Jadi kalau duduk nanti saya mainnya deket. Amin. Oke, dari saya cukup sekian. Sampai jumpa lagi.